hormati Bapak Ibu pengurus masjid, warga jemaah Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini diberikan kesempatan untuk berkunjung dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di Masjid Nurul Huda dalam rangkaian kegiatan kami setiap hari melaksanakan kegiatan subuh berjamaah dari satu masjid ke masjid yang lain dan dari satu musala dan musala yang lain. Tidak lain tidak bukan, kegiatan ini kami laksanakan sebagai wujud daripada kebijakan yang sudah disampaikan, diarahkan, perintahkan kepada kami oleh Bapak Kapolda Sumbar untuk kami bersilaturahmi dengan Bapak Ibu jemaah masjid, jemaah musala yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Karena kegiatan ini tidak hanya di Polres Tanah Datar saja, karena seluruh Sumatera Barat melaksanakan kegiatan yang sama. Nah, tentunya momen ini sangat berharga juga bagi kami secara pribadi, Bapak Ibu, karena ini juga mendidik kami, Pak, bahwa perintah pimpinan itu ya Polri harus dekat dengan masyarakat, Polri juga harus menjunjung nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, pribadi saya selaku orang baru, Pak, di wilayah Tanah Datar ini baru 1,5 bulan melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah ketemu, Pak, lingkungannya yang cocok. Karena bagaimanapun juga saya pribadi sibuk di Padang dengan kegiatan hiruk pikuk kota, ternyata di Tanah Datar ini suasananya cukup nyaman, cukup tenang, dan kegiatan keibadahan masyarakatnya yang luar biasa. Kesan saya pagi ini ketika saya masuk pelataran masjid, saya merasakan suasana bagaimana saya melihat situasi di Kota Madinah, Bapak Ibu. Jemaahnya pagi berangkat dari rumah, jalan subuh, kemudian berbondong-bondong di pelataran itu menuju masjid. Nah, ini keseharian yang di suasana di Kota Madinah. Dan juga ya alhamdulillah ternyata jemaah sini cukup banyak melaksanakan kegiatan pagi ini. Akhirnya saya pribadi cukup bersyukur ya, ternyata yang kita banyak masyarakat kita yang memang perlu secara pribadi kita tingkatkan kesolehan individu kita, namun nanti harapannya juga kita bisa meningkatkan kesalehan sosial. Karena Bapak Kapolres pun juga secara kebijakan beliau melaksanakan kegiatan kembali ke surau. Nah, ternyata ini kebijakannya memang mengangkat daripada nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dan saya pun bersyukur berinas di sini ketemu di wilayah Tanah Datar, karena disinilah pusat perkembangan Minangkabau. Disinilah saya lihat nilai-nilainya selaras dengan filosofi adat besar di syarat besar di kitabullah. Nah, tentunya ini perlu kita jaga, kita pelihara, dan kita kembangkan. Nah, dampak daripada kegiatan ini, Bapak Ibu, kami pun juga berharap kegiatan ini kita, Polri bukan berarti orang-orang yang soleh, tapi kita berupaya memperbaiki diri bagaimana kesolehan anggota-anggota Polri ini bisa berdampak nanti dalam pelaksanaan tugas. Karena kalau kesolehan ini dibangun tidak berdasarkan norma-norma agama, tentunya akan muncul aparat-aparat penegak hukum yang jauh daripada agama dan kemudian akan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kebijakan ini kita bangun untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Bapak Ibu, mungkin satu hal yang pernah kita bisa melihat, kami pun baru melihat bahwa ini perlu kita kembangkan. Tahun 1955, saya baru baca bukunya kemarin, Bapak Ibu, bahwa ternyata sastrawan kita Bapak Ali Akbar Nafis, mungkin kenal Bapak Ibu dengan karyanya A.A. Nafis. Beliau adalah seorang sastrawan, lahir di Padang Panjang tahun 1943, meninggal tahun 2003. Beliau adalah seorang sastrawan terkenal, melahirkan karya sastra yang cukup fenomenal. Salah satu bukunya saya baru baca 2 hari yang lalu. Kalau waktu SD saya sekolah, saya cuma tahu judul, ya, siapa tokoh karangan sastrawan terkenal Sumatera Barat. Salah satunya A.A. Nafis, lahir di Padang Panjang. Ternyata buku beliau yang terkenal adalah salah satu judulnya Robohnya Surau Kami. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Nah, di situ saya pernah membaca, ternyata cerpen beliau adalah kritik sosial kepada kita masyarakat Sumatera Barat untuk
kegiatan kita dalam rangka membangun kesalahan individu harus diikuti dengan kesalahan sosial. Di situ terjadi percakapan dalam cerpen beliau, percakapan Haji Soleh dengan Tuhan. Nah itu, bahwa di padang mahsyar pada yaumul hisab, Haji Soleh merasa dengan yakin dia akan masuk surga tanpa perlu hisab. Karena setiap hari dia telah melaksanakan sholat, ibadah 5 waktu, zakat, puasa dan lain sebagainya. Tetapi padahal perbincangan Haji Soleh dengan Allah itu ditanya sama Allah, siapa namanya? Nama saya Haji Soleh. Sudah pernah haji? Sudah. Kemudian apa yang dilaksanakan selama hidup di dunia? Saya melaksanakan perintah 5 waktu ibadah. Kemudian apa lagi? Saya melaksanakan zakat, saya melaksanakan puasa, saya mengaji setiap waktu. Apalagi? Semuanya kebaikan disampaikan, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian akhir kata, sekian banyak pertanyaan, apa lagi? Gak ada lagi yang bisa dijawab. Apa kebaikan-kebaikan pernah jawab? Akhirnya akhir kata masuk neraka. Akhirnya ketika digiring masuk neraka, proteslah Haji Soleh. Kenapa? Saya sudah melaksanakan kegiatan sebagaimana sudah diperintahkan oleh Allah, segala kebaikan, tapi saya masuk neraka. Maka berkumpullah orang-orang yang seperti itu, kemudian demo kepada Allah. Nah, demonya kenapa? Apa alasan kami? Ternyata itu pertanyaan diberikan oleh Allah. Apakah Haji Soleh tinggal di Indonesia? Iya, di Indonesia. Negara yang kaya itu? Iya, negaranya kaya. Tapi kenapa masyarakatnya masih miskin? Kenapa masih banyak masyarakatnya masih melaksanakan maksiat? Nah, di situ mulai tergerak hati Haji Soleh bahwa selama ini yang dia lakukan hanya ibadah untuk dirinya sendiri. Ketika masyarakat di luarnya terjadi kemaksiatan, bencana alam dan lain sebagainya, Haji Soleh hanya sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri. Maka disitulah kritik sosial itu yang dibuatkan oleh Bapak Hafiz itu terbesit dalam hati kita. Ya, kita mungkin masih perlu banyak diperbaiki diri. Kita masih perlu meningkatkan ibadah kita, tetapi semata-mata ibadah kita hanya untuk diri kita, tetapi belum berdampak banyak kepada masyarakat. Nah, kami pun juga merasakan seperti itu. Apa yang kami bangun disiapkan oleh Bapak pimpinan kita. Setiap desa Polri harus melaksanakan kegiatan berdasarkan kesolehan individunya. Yang kalau kesolehan individu ini, maka akan muncul gerakan-gerakan untuk menciptakan kesolehan di lingkungan sosialnya. Nah, dan juga dengan kesalehan individu dengan berkat masyarakat, ini juga akan muncul perlawanan terhadap kegiatan anti terhadap maksiat. Mungkin Bapak Ibu lihat, menyadari sendiri di lingkungan kita banyak terjadi kemaksiatan, narkoba merajalela, kemudian LGBT, mohon maaf, di lingkungan keluarga terdekat kita, tetangga kita, itu terjadi di wilayah kita. Kemudian apa lagi? Banyak dampak-dampak negatif kegiatan, pencurian, asusila, LGBT, ini terjadi. Nah, dibandingkan dengan jumlah kami aparat, tentunya tidaklah sebanding dengan jumlah masyarakat tanah datar. Yang kalau tidak kita bersama-sama meningkatkan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita, tentunya akan menjadi berat. Oleh karena itu, kedatangan kami dari masjid ke masjid, musola ke musola, tentunya tidak lain tidak bukan membangun silaturahmi dengan Bapak Ibu jemaah, warga, kompleks sekitar ini, sehingga kita bisa bahu-membahu. Negara sudah memberikan kewenangan kepada kami untuk satu, melaksanakan tugas Harkamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini sebagai pelayan Bapak Ibu, bahwa posisi kami abdi negara, kita berada di bawah masyarakat. Artinya dengan melayani itu posisinya Polri itu di bawah masyarakat. Itu harus bisa sadari. Kemudian ketika kami menjadi pengayom, itu kita setara. Jadi kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas. Namun kami juga diberikan kewenangan sebagai penegak hukum, yang mana kalau terjadi pelanggaran, maka bisa menggunakan kekuatan yang
diberikan oleh negara untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai batas kewenangannya. Nah, itulah formasi kewenangan kami yang diberikan. Nah, kiranya ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dengan kita sama-sama berkolaborasi, berpartisipasi aktif manakala terjadi kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran norma-norma. Dengan kita bekerja sama, dengan kita saling bahu-membahu, jangan biarkan tindak pidana kemaksiatan yang ada di lingkungan kemudian dibiarkan saja berada di lingkungan kita. Ya paling tidak, kalaupun Bapak Ibu tidak memiliki kewenangan untuk menangkap, minimal kita bisa sebagai pemberi informasi. Karena sudah muncul masyarakat-masyarakat yang proaktif memberikan masukan kepada kita hal-hal yang kiranya ini bisa kita lakukan kewenangan kepolisian untuk terciptanya keamanan dan keterlibatan di lingkungan masyarakat. Ya, itu juga suasana masjid ini saya rasakan Pak, ternyata sebelah kiri masjid ada makam kuburan ya. Itu saya langsung ingat pemakaman Baqi Bapak Ibu. Nah, ini suasananya ya sudah sedikit banyak ya seperti kota Madinah, tenang kita melaksanakan ibadah. Ya semoga sehari demi hari masjid ini semakin penuh, ya kita akan semakin meramaikan sehingga suasana masjid dan masyarakatnya betul-betul kita merasakan suasana bagaimana kegiatan di Masjid Nabawi sebagaimana yang terjadi saat sekarang ini. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal pesan dan juga harapan kami selalu dari masjid ke masjid, musola ke musola, kiranya hubungan antara Polri dengan masyarakat semakin bagus, harmonis. Di samping kami berupaya untuk melakukan pembinaan secara internal bagaimana mendekatkan diri menjadi abdi negara yang berdasarkan norma hukum dan norma agama. Demikian saja yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.